Halo semuanya, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan CV Nyakalina Demani dengan NIM 1342401, lalu ada Yasma Aulia Rahma dengan NIM 1342308, dan ada Nayaka Raif Widyadana dengan NIM 1342439 yang akan mempresentasikan hasil OPC kami yaitu sepatu. Yang pertama itu ada bottom, itu insole. Nah, proses pertama adalah bottom insole. Yang pertama tuh ada operasi satu, yaitu penerimaan bahan dasar insol. Nah, pada tahap ini tuh bahan dasar insol diterima dari gudang atau pemasok. Nah, bahan yang digunakan itu umumnya berupa bahan komposit yang memiliki kekuatan struktural. Lalu kemudian operasi selanjutnya dilanjutkan dengan inspeksi satu, yaitu pemeriksaan kuantitas bahan insol, yang dimana bahan insol ini akan diperiksa dari segi ketebalannya, kekakuannya, kerataan permukaan, cacat visual untuk memastikan layak diproses lebih lanjut. Oh ya, sebelumnya yang operasi satu itu berdurasi 5 menit dan juga pemeriksaan kualitas bahan insol inspeksi satu itu berdurasi 5 menit juga ya. Lanjutkan dengan operasi 2 yaitu pemotongan pola insol yang dimana bahan insol ini dipotong sesuai pola sepatu menggunakan cetakan atau mesin potong agar sesuai dengan bentuk les sepatu yang berdurasi 10 menit. Kemudian ada pemasangan sang di mana sang ini dipasang pada bagian tengah insol untuk memberikan dukungan lengkungan kaki dan juga kekuatan struktural sepatu berdurasi 10 menit. Lalu operasi keempat itu adalah pengeleman. Nah, di mana lem ini diaplikasikan pada area tertentu untuk memastikan syang dan lapisan insol ini melekat dengan kuat berdurasi 10 menit juga. Kemudian ada operasi 5 yaitu penyatuan lapisan keamanan di mana lapisan tambahan ini akan dipasang untuk menutup dan melindungi syang agar tidak bergeser saat pemakaian berdurasi 5 menit. Di operasi 6 ada pengopresan insol yang berdurasi 5 menit dan juga yang terakhir ada pemeriksaan kualitas insol yang berdurasi 5 menit. Ini lanjut dengan pembuatan bottom yaitu midsole. Jadi untuk operasi yang pertama itu penerimaan bahan dasar midsole. Nah, biasanya bahan-bahan dari midsole itu diterima, biasanya berupa EVA, poliuretan, atau cord composite. Lanjut ke inspeksi yang pertama yaitu pemeriksaan kualitas bahan midsole. Nah, jadi pemeriksaan kualitas itu dilakukan pemeriksaan elastisitas, ketebalan, dan juga homogenitas material. Dilanjut operasi 2 yaitu pemotongan dan pencetakan midsole. Midsole dipotong dan dibentuk sesuai pola dan juga kontur sepatu yang diinginkan. Itu dilanjut ke operasi ketiga, yaitu pemangkasan midsole. Jadi bagian-bagian dari midsole itu dipangkas agar ukurannya lebih presisi dan juga rapi. Selanjutnya ada operasi yang keempat, yaitu penghalusan permukaan, di mana permukaan midsole dihaluskan untuk meningkatkan kenyamanan dan juga kesiapan perekatan. Nah, setelah semua penghalusan itu, dilakukan inspeksi, yaitu pemeriksaan dimensi dan juga bentuk midsole. Midsole diperiksa kesesuaian dimensinya dengan insole dan juga outsole. Terakhir itu ada operasi yang kelima, yaitu pelapisan lem atau coating. Jadi lem ini diaplikasikan kepada permukaan midsole untuk persiapan penggabungan. Nah, untuk waktu-waktunya bisa dilihat di screen ya. Proses pembuatan untuk bottom insole dan bottom midsole dilanjutkan dengan pembuatan untuk bottom yaitu bagian outsole. Untuk bottom outsole sendiri, yang pertama adalah operasi yaitu penerimaan bahan dasar outsole. Bahan outsole diterima umumnya berupa karet atau PU. Setelah operasi satu, dilaksanakan inspeksi yaitu pemeriksaan kualitas bahan outsole. Dilakukan pengecekan kekerasan, ketahanan, dan juga cacat permukaan. Setelah inspeksi, dilakukan operasi kedua, yaitu pemotongan pola outsole. Outsole dipotong mengikuti bentuk sepatu. Lalu dilanjutkan dengan operasi 3, pembentukan tepi permukaan, di mana tepi outsole dibentuk agar rapi dan presisi. Lalu operasi keempat adalah perakitan hak, yaitu hak dipasang dan disatukan dengan outsole. Setelah operasi keempat, dilaksanakan inspeksi kedua atau I2, yaitu pemeriksaan dimensi outsole. Outsole diperiksa agar sesuai dengan insole dan juga midsole. Dilaksanakan operasi kelima, yaitu pengasaran permukaan. Permukaan outsole disasar untuk meningkatkan daya rekat lem. Lalu setelah itu adalah operasi keenam, yaitu pelapisan lem atau juga coating. Seperti bagian yang lain tadi, lem diaplikasikan sebagai persiapan perakitan akhir. Untuk waktunya masing-masing bisa dilihat di bagian kiri dari OPC. Setelah pembuatan bottom yaitu insole, midsole, dan juga outsole, kami juga mengoperasikan dan juga memproduksi upper yaitu kulit. Jadi untuk operasi yang pertama itu penerimaan bahan kulit. Kulit diterima sebagai bahan utama upper dari supplier. Lalu setelah operasi yang pertama dilakukan inspeksi. Inspeksi ini dilakukan untuk pemeriksaan kualitas kulit. Kulit diperiksa dari segi ketebalan, tekstur, dan juga kecacatan pada kulit tersebut. Setelah dilakukan inspeksi, dilakukan operasi yang kedua yaitu pemotongan pola kulit. Kulit dipotong sesuai pola PEM, quarters, dan juga komponen lain. Selanjutnya setelah operasi kedua dilanjut ke operasi yang tiga, yaitu penipisan tepi kulit atau skiving. Tepi kulit ditipiskan agar mudah dijahit dan tidak kaku.
Dilanjut setelah operasi yang ketiga, dilanjut dengan inspeksi yang kedua yaitu penandaan jahitan. Nah, garis jahitan akan diperiksa dan juga ditandai agar sepatu lebih presisi. Setelah dilakukan inspeksi, dilakukan operasi yang keempat yaitu penjahitan upper. Nah, karena sudah ditanda jahitannya, komponen-komponen upper akan dijahit menjadi satu kesatuan. Lalu setelah operasi keempat, lanjut ke operasi yang kelima yaitu pemasangan aksesoris. Yaitu pemasangan eyelet, lace hole, dan juga detail lainnya yang akan dipasang. Setelah pemasangan aksesoris, dilanjut ke inspeksi yang ketiga yaitu pemasangan stiffener. Stiffener dipasang dan diperiksa posisinya di area tumit. Setelah dilakukan inspeksi, dilanjutkan operasi yang keenam yaitu pengeleman tepi upper, di mana lem diaplikasikan sebagai persiapan lasting. Nah, lalu selanjutnya setelah operasi 6 ini, nanti proses upper tuh bertemu ya dengan seluruh proses bottom, yaitu dari insole, midsole, dan juga outsole yang sebelumnya telah selesai hingga tahap lapisan lem ya. Nah, inspeksi 4 itu yaitu pemasangan sole dan upper dengan lasting, di mana upper dan bottom digabungkan menggunakan metode lasting, yaitu menarik dan membentuk upper mengikuti cetakan kaki. Lalu di operasi 7, yaitu lasting ujung kaki, yang dimana tahap ini itu memastikan upper ini melekat sempurna dan rapih pada bagian depan sepatu. Lalu inspeksi 5 itu yaitu lasting to meet, yang dimana memastikan kayak upper tuh tertarik sempurna, tidak ada kerutan dan juga posisi upper tuh simetris kiri dan kanan. Lalu operasi 8 itu pemberian variasi, yang dimana seperti pewarnaan, detail estetika tambahan, pemberian polis. Setelah variasi selesai kan sepatu tuh masuk ya ke operasi pengeringan. Nah, proses ini tuh bertujuan untuk mengeringkan lem dan memastikan seluruh bagian sepatu stabil secara struktural. Lalu ada inspeksi 6 yaitu inspeksi sepatu, yang dimana akan ada inspeksi yang mencakup seperti kualitas jahitan, kekuatan rekat, dan juga kerapian dan tampilan akhir. Nantinya sepatu yang lolos inspeksi kemudian akan disimpan di storage sebagai produk jadi.